Ala kulli hal kita akan lanjutkan pengajian kita tentang pembahasan kita kali ini tentang al-ghaib. Tafadhal ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selalu Engkau beri hidayah kami, tapi selalu pula kami menolaknya. Selalu Engkau curahkan hidayah-Mu kepada kami, tapi kami selalu pula memalingkan diri kami. Selalu pula Engkau turunkan kesejukan dalam diri kami, tapi kami sendiri telah menumpukinya kegelisahan dalam dada kami. Maka dari itu ampunilah kami ya Allah yang tidak tahu diri ini, sehingga dada kami kembali menjadi lega, kembali menjadi sejuk, sehingga dapat memahami kebenaran hidayah-Mu dan kejelasan sinar-Mu. Dan berilah kekuatan untuk mengamalkannya, dan tutuplah hayat kami dengan penutupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana biasa, kita mempunyai kesepakatan untuk berkumpul dan berdiskusi bersama mengenai tafsir ini yang memang sudah saya katakan tempo hari bahwa saya bukan ahlinya, dan saya berusaha untuk memahami dari tafsir Al-Mizan, kemudian menyampaikannya kepada saudara-saudara secara topically. Walhasil beberapa malam telah kita lewati, dan malam ini kita akan meneruskan tafsir mengenai alladzina yu'minuna bil ghaib. Cuman kita akan membahas sebagaimana maklum 6 ayat secara langsung. Pada minggu lalu telah kita kaji bahwa yang dimaksudkan hudalil muttaqin di sini adalah petunjuk. Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa, yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya. Dan dengan demikian dapat dipahami bahwa hidayah Quran ini dia adalah merupakan hidayah peringkat kedua, atau bisa dikatakan ketiga, setelah antara hidayah pertama ada yang disebut namanya amal soleh. Jadi ketika orang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya, beriman kepada wahyu-wahyu yang diturunkan dan kepada anbiya, dan begitu juga kepada hari akhir, yang kesemuanya itu tidak bisa diimani tanpa hidayah. Dengan mengamalkan semua itu, kita akan mendapatkan hidayah lagi, yaitu yang disebut Alkitab. Jadi Al-Quran kesimpulannya tidak bisa memberikan petunjuk. Dia memberi petunjuk tapi tidak bisa dipahami kecuali orang-orang yang muttaqin. Kemarin juga telah kita bahas bahwa takwa di sini bukanlah takwa bukanlah isyarah ini kepada satu isyarah tertentu sebagaimana maklum, karena takwa itu merupakan sesuatu yang berperingkat-peringkat, dan takwa yang dimaksudkan hudalil muttaqin bukanlah mengisyarahi kepada satu tingkatan tertentu, melainkan takwa di sini yaitu secara umum, yaitu barang siapa yang beriman kepada yang gaib, kemudian menegakkan sholat, menginfakkan hartanya, beriman kepada anbiya dan hari akhirat, itu saja sudah dapat orang mengambil hidayah dari Al-Quranul Karim. Yang tentu setelah itu dia akan menanjak atau menaiki tingkatan-tingkatan yang lain, sebagaimana subul-subul yang ada, jalan-jalan yang ada yang berperingkat-peringkat sebagaimana maklum waktu kita membahas Shiratal Mustaqim. Kemudian jadi tadi setelah hidayah ada amal soleh, setelah amal soleh ada hidayah lagi, yaitu Al-Quran. Kemudian minggu lalu juga dikatakan bahwa hidayah yang pertama itu apa? Hidayah yang pertama itu adalah fitrah salimah, fitrah yang sehat, akal yang sehat dan semuanya, yang kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita mengenai usuluddin,
yang mana di dalam Ahlul Bait, di mazhab Ahlul Bait, kalau mengimani Allah, mengimani Allah, Nabi, kemudian keadilan, kemudian imamah, kemudian ma'ad, orang hanya mengandalkan Al-Quran atau hadis, maka biasanya disebut muslim saja, tidak sampai ke tingkat mukmin. Kalau dihubungkan ke situ, maka jelas sekali makna hidayah yang pertama ini. Malam ini barangkali tidak saya rinci karena sudah dirinci tempo hari. Harap diingat-ingat yang tempo-tempo dulu. Jadi hidayah pertama ini merupakan hidayah fitrah salimah dan akal dan semuanya itu. Kemudian perlu di dalam pertanyaan juga sedikit saya tempo hari menerangkan kembali bahwa hidayah itu bukan bingkisan. Hidayah itu orang biasanya mengatakan, wah orang itu sudah menerima hidayah. Artinya mendapat hidayah gitu, bukan menerima hidayah. Orang itu sekarang menjadi baik, sudah bertobat, dia berarti mendapat hidayah. Kalau kata-kata mendapat ini sedikit bisa mengelirukan berpikir kita. Karena apa? Karena kalau demikian bisa dipahami bahwa hidayah itu berarti semacam bingkisan yang dibagi-bagi oleh Allah, sehingga yang diberi oleh Allah dia akan selamat, yang tidak diberi dia akan celaka. Padahal Allah tidak pernah membeda-bedakan hidayahnya, dan Allah menurunkan rahmatnya ibarat menurunkan hujan. Jadi istilahnya hidayah itu perlu diketahui bahwa bukan merupakan satu bingkisan. Hidayah itu merupakan dalalah, dalalah ala as-sirat mustaqim, dalalah kepada jalan yang benar. Dalalah ini siratal mustaqim ini sudah lain daripada yang ada di Quran. Jadi yang siratal mustaqim sudah kita ketahui kemarin, yang siratal mustaqim sekarang ini hanya bahasa. Jadi jalan yang lurus. Hidayah itu adalah petunjuk, rambu-rambu atau bimbingan atau penyuluhan. Kalau penyuluhan ini biasanya dijelmakan melalui nabi atau para wakilnya. Penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat atau dari teman yang baik, lingkungan yang baik, keluarga yang baik, orang tua, anak yang baik, teman ustadz yang baik, murid yang baik. Itu semuanya merupakan hidayah yang sudah direncanakan oleh Allah sebelumnya. Berarti orang yang bertaubat misalkan, atau yang menjadi Islam karena dia sebelumnya kafir, itu sebenarnya bukan mendapat hidayah, melainkan dia menerima hidayah itu. Jadi hidayah yang diberikan Allah dia terima. Orang yang tidak mendapat hidayah selayaknya dikatakan tidak mau menerima hidayat, sehingga salah ini tidak kepada Allah. Kenapa Allah memberi hidayah kepada fulan kok tidak kepada fulan, dan sebagainya. Dan Allah sebagaimana maklum tidak perlu menyesatkan hambanya ketika Allah berfirman faman yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu jangan diartikan letterlak sebagaimana zahir dari kata-katanya. Al-Quran sebagaimana maklum, memahami Al-Quran harus dengan metodologi. Lahir Quran merupakan dalil. Kita bisa ambil lahiriah daripada Quran itu, asal tidak bertentangan dengan Quran yang lain atau dengan akal yang sehat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan ayat yang lain atau bertentangan dengan kaidah akal, maka kita harus meraba makna yang tersirat, yang tidak tersurat dalam ayatnya. Semacam ini tadi ayat yang berbunyi, barang siapa yang Allah hidayahi, tidak ada seorang yang mampu menyesatkan dia, dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan mampu orang memberikan hidayah. Kenapa saya katakan tidak mungkin Allah menyesatkan hambanya? Sebagaimana maklum, apa sih sesat itu? Sesat itu adalah diddu al-hidayah, yakni lawan daripada hidayah. Hidayah itu adalah yang baik-baik, menyuruh berbuat baik, sholat, menyuruh zakat, menyuruh ini, itu hidayah. Terus sesat apa? Lawannya, menyuruh berzina, ya kan? Menyuruh mencuri. Apa mungkin Allah ketika mengatakan wa may yudlil fala hadiyalah, kalau Allah sesatkan seseorang tidak mampu orang lain memberikan hidayah, maksudnya adalah wahai fulan, ayo curi, ayo zina, ayo kafir, ayo sembah berhala. Itu tidak mungkin. Allah maha suci untuk melakukan yang demikian. Jadi apa maksud wa may yudlil fala hadiyalah? Apa maksud dari
Kalau Allah sesatkan berarti dia tidak dapat diberi hidayah oleh orang lain, yakni hidayah itu Allah tarik dari dirinya. Jadi petunjuk-petunjuk yang diberikan, rambu-rambu yang diberikan oleh Allah, karena dia sudah melampaui batas, tidak memperhatikan rambu, akhirnya rambu itu dicopot. Kayak polisi ngambek, ini ada pemuda ngebut, ya ada rambu pelan-pelan nggak mau, sering nubruk orang, polisinya ngambek, cabut aja rambunya. Apa jadinya? Ya, nggak usah didorong, dia sudah jatuh sendiri. Hati-hati jurang, nggak usah dikasih. Hati-hati jurang, umpamanya kan bahaya maut, tikungan 90 derajat umpamanya. Nggak usah dikasih itu nggak usah dijatuhin ke jurang, dia sudah jatuh sendiri. Ya kan, kalau tidak ada rambunya. Itu. Jadi Allah mencegah hidayahnya itu karena disia-siakan dan sudah melampaui batas. Atau kalau kita mau ke makna yang lebih dalam lagi, yang itu biasanya hanya dapat dirasakan oleh para arif, ya kan. Cuman saya tidak merasakan, cuman dikasih tahu saja bahwa orang berbuat maksiat itu ibarat, katakanlah intinya yang saya pahami, ibarat dia sudah menaruh bata, ya kan. Berbuat maksiat taruh bata lagi, menolak hidayah Allah taruh bata lagi, bata, akhirnya jadi tembok. Nah, hidayah Allah tetap memancar, tapi karena di luar hatinya manusia yang sering menolak hidayah Allah ini sudah menutupnya dengan tembok, maka hidayah itu tidak bisa menembus kalbunya. Ala kulli hal, itu keringkasan daripada pembahasan kita kemarin. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang dipaparkan oleh Allamah, tetapi dengan tanda kutip, yaitu sesuai dengan pahaman yang saya pahami. Di sini beliau menerangkan yu'minun, iman, kan? Iman, apa maksudnya iman? Kemarin sudah sedikit disinggung juga, yakni dia diambil dari kata aman, ya. Aman dari iman ini dikatakan iman karena ketika orang sudah beriman, dia sudah tidak ragu lagi. Nah, ini kalau dihubungkan lagi dengan pelajaran akidah kita yang telah lalu, maka kalau orang tidak berargumen mengimani Allah atau berargumen dengan dalil-dalil yang rapuh, maka dia tidak bisa melenyapkan keraguan raib dalam dadanya. Walaupun barangkali dia yatadzahar bil hasanat, dalam hidupnya dia mengamalkan sholihat, dahinya barangkali hitam, tangannya nggak pernah lepas dari tasbih, tapi kalau dadanya tergoncang ragu kepada keberadaan Tuhan karena dia tidak punya argumen, maka di hadapan Allah tidak bermakna orang itu. Kemudian, jadi ketika orang sudah berargumen dan argumennya tepat, yaitu dengan akal, ya kan? Tidak dengan kata ulama, tidak dengan kata imam, tidak dengan kata nabi, bahkan tidak dengan Al-Quran, maka orang begitu berimannya kokoh. Maka itu qalatil arabu amanna qul lam tu'minu. Orang itu enggak ada paksa. Di zaman Nabi ada orang mengaku, ya Nabi kami beriman. Tidak ada yang maksa bahwa untuk dia mengatakan beriman. Tetapi Allah menolaknya. Katakan nabiku, mereka belum beriman, tetapi mereka masih baru masuk Islam. Walamma yudkhilul imanu fi qulubikum. Jadi selama iman itu belum menancap dalam dadanya. Menancap itu artinya tidak ada ragu di dalamnya. Dan ragu ini hanya bisa diangkat dengan satu sebab, dengan satu perantara, yaitu apa? Dalil atau argumen. Kemudian beliau mengatakan di sini iman, kan? Iman ini mempunyai beberapa tingkatan. Beliau mengutip 3 tingkatan di sini. Iman kepada Allah misalnya. Suatu saat imannya itu hanya sekedar iman, maka dampak yang ditimbulkan dari imannya ia hanya iman kepada Allah itu saja. Ya, saya percaya ada Allah. Dah. Apa dia maksiat, apa dia tidak melakukan kewajiban, ini tidak nampak pada dirinya. Tapi dia betul-betul beriman dan marah kalau ada mengatakan bahwa Allah itu bukan Tuhan sebenarnya. Padahal kita dulu dalam mengaji, dalam diskusi kita mengatakan bahwa Allah itu bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Walhasil, mudah-mudahan diingat pelajaran yang lalu, kita mengatakan Allah itu hanya just name, hanyalah sebuah nama. Allah bukanlah Allah. Allah bukanlah Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenarnya bukan Allah. Tuhan yang sebenarnya adalah wujud, ya, keberadaan dia. Allah itu namanya, kan? Sebagaimana maklum, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya.
Ala kulli hal, mudah-mudahan tidak lupa itu ya, saya tidak mau merinci lagi. Itu tingkatan iman. Dan dia apa dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan dari imannya hanyalah menolak orang-orang yang tidak misalnya tidak mengakui adanya Sang Pencipta. Itu saja. Ada lagi tingkatan iman yang lain. Apa itu? Iman kepada Allah dan menampakkan kelaziman atau kemestian yang mesti atau yang lazim dilakukan orang beriman, tapi tidak seluruhnya, sebagian. Misalnya dulu ketika membahas tauhid, kita langsung misalnya dalam tauhid itu kita membahas tauhid apa dulu? Tauhid pentadbiran, ya? Tauhid pentadbiran, ya kan? Atau tauhid dalam ibadah. Ketika orang percaya dengan Tuhan, maka otomatis, ya kan, ditinjau dari keadilannya dan ditinjau dari kebodohan dan keterbatasan kita, maka Allah pasti dan mestilah menurunkan syariat sehingga mengarahkan kehidupan kita kepada kehidupan yang baik, yang membedakan kita dari makhluk-makhluk yang lain. Nah, begitu orang percaya dan beriman kepada Allah, maka otomatis dia harus mendengarkan firman-firmannya dan perintah-perintahnya. Cuman kelaziman ini dia miliki sebagian. Mungkin sholat gak ditinggalin, tapi detail sholat gak diperhatiin. Mungkin zina ditinggalin, tapi misalnya melihat rambut wanita muslimah dan sebagainya gak ditinggalin. Jadi kelaziman yang merupakan kelaziman daripada iman, yaitu taat, itu sebagian saja yang dia lakukan. Ini martabah atau tingkatan daripada tingkatan iman. Yang nomor 2, ada lagi iman yang sempurna, yaitu iman kepada Allah dan dia bertingkah laku sebagaimana orang beriman. Kalau saya beriman, ya Allah saya percaya kepada kamu, kemudian Allahnya melarang dia berzina, apa yang harus dia lakukan? Ya tinggalkan zina. Kalau dia percaya sama Allah, kemudian Allah melarang jangan lihat rambut wanita yang bukan muhrim dari muslimah, apa yang harus dia lakukan? Ya harus tinggalin dong. Maka itu dalam pelajaran tauhid dulu, barang siapa bermaksiat itu sebenarnya dia telah melakukan suatu kesyirikan, syirik dalam ibadah. Yani Allah mengatakan jangan lihat rambut wanita, tapi hati kita mengatakan lihat, hawa nafsu kita mengatakan lihat, lingkungan kita mengatakan lihat, iblis mengatakan lihat, jin yang jelek mengatakan lihat, kemudian dimenangkan itu dari perintah Allah. Berarti dia telah melakukan satu kesyirikan, menyekutukan Tuhan, memenangkan perintah hawa nafsu dan mengalahkan perintah Tuhan. Itu nau'un minas syirik, syirik dalam ibadah disebutnya. Nah, jadi yang tingkatan ketiga ini, dia beriman dan menampakkan diri sebagaimana iman yang sebenarnya. Maka itu dalam definisi iman sering mengatakan apa? Al-iman, yaitu mempercayai, menyatakan diri percaya kepada Allah dalam mengimani dalam dadanya, mengucapkan dalam lisannya, dan mengamalkan melalui jawarihnya, melalui anggota badannya. Kalau dia mencuri, dia tangannya sudah tidak melakukan keimanan ini, dia melakukan satu kemaksiatan dan kesyirikan dalam ibadah ya. Kita tidak seperti kelompok khawarij, ya kan, yang mengatakan bahwa barang siapa berbuat dosa dikatakan kufur. Tidak, cuman ini syirik dalam ibadah. Hampir sama, tapi tidak sama. Ketika dikatakan hampir sama berarti nggak sama. Jadi beliau memaparkan 3 tingkatan iman. Hanya beriman kepada yang gaib yaitu Allah, kemudian lawazimnya, kemestian-kemestiannya dia tidak lakukan, sehingga dampaknya hanya berhubungan dengan Allah saja, yakni marah misalnya kalau orang mengatakan tidak mengakui adanya Allah. Ada lagi iman yang menampakkan, melakukan kelaziman-kelazimannya walaupun sebagian. Ada lagi yang melakukan secara penuh. Kemudian beliau menerangkan al-ghaib bil ghaib. Apa al-ghaib? Gaib yaitu khilafus syahadah, yakni lawan daripada yang nampak. Apa saja yang gaib? Gaib itu adalah lawan daripada yang nampak. Bisa Allah, bisa
Imam Mahdi misalnya sekarang ini, bisa wahyu, ini wahyu yang bukan tertulis ya, misalnya malaikat, itu semuanya, atau akhirat, itu disebut gaib. Kemudian beliau mengatakan di sini, ini nanti gaib ini akan dibahas secara filosofis. Ala kulli hal, beliau mengatakan al-iman bil gaib. Gaib di sini apa? Gaib, beriman kepada gaib yang sejajar atau sederet dengan iman kepada yang lain. Apa itu kepada yang lain? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ndak berhubungan dengan walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi dalam ayat ini sebenarnya mengisyarai kepada 3 hal pokok daripada usuluddin yang tidak Syiah tidak Sunnah bersepakat dalam hal ini, yaitu apa? Al-iman kepada Allah, iman kepada para nabi kan, dan sekaligus wahyu-wahyu yang diturunkan kepada mereka, kemudian iman kepada hari akhirat. Dalam 3 hal ini umumnya sepakat kaum muslimin, lain-lainnya berbeda-beda sebagaimana maklum. Jadi apa maksud alladzina yu'minuna bil ghaib di sini? Jadi yang ditekankan dalam yang disejajarkan dengan yu'minuna bima unzila ilaik, itu yang disejajarkan iman bil ghaib di sini adalah maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beriman kepada Allah, itu barangkali ini yang dapat saya raba adalah kadar minimalnya, sehingga apa? Sehingga jangkep, sehingga lengkap apa yang dikatakan usuluddin, yaitu iman kepada Allah, nabi, dan pada hari akhirat. Jadi yang dimaksudkan di sini al-imanu bil ghaib, tekanan pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangkep, sehingga apa? Usuluddin yang 3 ini lengkap, yaitu beriman kepada Allah, anbiya, dan kepada hari akhir. Kemudian beliau menjelaskan wabil akhiratihum yuqinun. Di sini Allah tidak mengatakan wabil akhiratihum yu'minun, tapi yuqinun. Yani apa maknanya? Yuqinun yani yakin, ya kan? Iqan, al-iqan. Dari Allah memindahkan kata-kata iman yang sebelumnya, yu'minuna bima unzila ilaik, ya kan? Wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun. Ini ajib, ini ngeri sekali nih kalau kita mau perhatikan yuqinun ini, seakan-akan mungkin kita mahrum ini Quran. Artinya kita tidak akan dapat memahami Al-Quran. Maka itu harus berhati-hati benar, kita ini harus berusaha dan tidak putus asa, yaitu apa? Betul-betul menjauhi maksiat, betul-betul menjauhi maksiat. Sampai di mazhab Ahlul Bait itu, orang yang masih melakukan maksiat walaupun kecil tidak boleh menjadi imam sholat jamaah. Itu di mazhab Ahlul Bait, di mazhab Syiah lah ekstrimnya. Jadi istilahnya apa? Betul-betul ngeri kalau kita memperhatikan titik-titik daripada atau trik-trik daripada Al-Quran. Di sini dikatakan wabil akhiratihum yuqinun. Jadi Allah tidak memakai kata-kata iman lagi. Wabil akhiratihum yu'minun, enggak. Wabil akhiratihum yuqinun, yakni yang mereka yakin kepada akhirat. Beliau Allamah Tabatabai ini mengatakan rahimahullah, yakin di sini lawan daripada segala macam nisyan, lawan daripada nisyan. Kalau iman kadang-kadang nisyan. Jadi Allah tidak mengatakan wabil akhiratihum yu'minun, tetapi yuqinun. Jadi tidak pakai kata iman lagi, sebab iman suatu saat bisa berkumpul dan bertemu dengan, jadi ketika Allah orang beriman sama Allah, iman ya, kemudian berbuat maksiat, kelupaan sering, ya kan? Khususnya ketika kita bergembira ria, gembira nggak apa-apa, itu fitrah dari Tuhan. Merupakan sampai ada satu saat orang aulia ini, yang satu nangis melulu, yang satu sering senyum. Dikatakan yang nangis ini mengatakan, wahai fulan, apa kau tidak ngeri sama akhirat? Iya, saya juga ngeri, tapi saya ini betul-betul mengharap maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak menatap Allah itu dari sisi keras adabnya saja, tapi saya melihat keluasan dan ketidakterbatasan daripada kelembutannya. Maka itu dari situ saya bergembira.
Wa illa saya bisa nangis seperti kamu. Terus turun malaikat mendukung yang kedua itu. Jadi menegaskan bahwa artinya jangan berputus asa, ya kan? Namun demikian ada beberapa hal yang cukup mengerikan sebagaimana pembahasan kita sekarang. Iqan, yakni yakin, itu lawan daripada atau bertentangan dengan nisyan. Jadi orang yang yakin itu tidak lupa. Tapi kalau iman bisa lupa. Dengan demikian dikatakan bahwa suatu saat mungkin orang beriman kepada Allah dan beriman kepada adanya hari akhirat, hari yaumul hisab, ya kan? Tapi dia melalaikan, melupakan, sehingga hasibu qoblaan tuhasabu ini tidak diamalin. Dia itu bukan terlalu saja, pokoknya longgar dalam hidupnya. Nah ini yujami'ul iman. Jadi dia bisa, orang dikatakan dia beriman tapi dalam keadaan yang sedemikian rupa. Tapi kalau yakin itu enggak. Yang namanya yakin itu enggak lupa. Artinya orang yang yakin akan adanya akhirat, dia enggak akan melakukan maksiat, ya kan? Demikian sebagaimana yang dikutip, wala tattabi'ul hawa fa yudilluka an sabilillah, innal ladzina yadulluna an sabilillah lahum adzabun syadid bima nasau yaumul hisab. Mereka itu kan mengikuti hawa nafsunya. Allah mengatakan apa? Yang demikian itu karena mereka nasau yaumul hisab, melupakan hari hisab, ya kan? Dia beriman tapi ya tabi'ul hawa, orang ini mengikuti hawa nafsu. Jadi ayat ini menerangkan bahwa orang itu bisa sesat ketika dia mengikuti hawa nafsu, dan orang mengikuti hawa nafsu ketika dia lupa tentang hari akhirat. Imam Ali sendiri alaihissalam mengatakan kok, al-alim bila amal laysa bi'alim. Kalau dulu masih agak longgar ya, al-alim bila amal kasajar bila samar. Mendingan itu orang alim tak beramal kayak pohon tak berbuah. Nah, Imam Ali enggak. Orang alim tanpa amal dia tidak alim. Bagaimana mungkin orang yang tahu benar akan adanya hari yaumul hisab tapi dia masih berbuat maksiat? Enggak. Nah, dia berarti enggak tahu itu hakikatnya. Pernah saya membagi ibadah di satu majelis. Ibadah itu ada 3, sebagaimana maklum ya. Ibadatul pedagang. Waduh, ini istilahnya pedagang sudah anak kasih alif lam. Ibadatul pedagang, ibadatul bidah, wa ibadatul ahrar, orang bebas atau orang cinta, orang syukur. Yaitu apa? Yang tingkatan tertinggi ini, dia beribadah bukan ingin balasan lebih dari Allah yang disebut surga, bukan karena kengeriannya kepada neraka, tapi karena betul-betul menatap Allah dengan indahnya, dan Allah segala-galanya lebih nikmat daripada surga. Ada orang yang masih masih kaliber kita saya ini, dia mengatakan, wah kalau begitu ibadah saya ahror barangkali, yaitu ibadahnya orang bebas. Saya tanya, kenapa begitu? Karena saya ibadah ini tidak kepingin surga dan tidak ngeri juga kepada neraka. Saya katakan, ya ahli, orang tidak ingin surga itu bermacam-macam. Satu, karena dia nggak tahu surga. Kalau anda masih suka sama istri anda, bohong anda tidak suka sama bidadari. Apalagi bidadari, katanya minum kopi kopinya kelihatan, wah ngeri juga. Jadi alhasil, kalau anda masih suka paha ayam, berarti bohong anda tidak suka sama surga. Kalau anda masih ngeri sama api yang di dapur, bisa anda, kalau anda mengatakan tidak ngeri kepada neraka. Dia mengatakan, tapi saya betul-betul nggak ngeri. Kenapa nggak ngeri, saya tanyakan. Dia nggak tahu. Saya katakan, karena dada kita telah ditumpuki oleh dosa, sehingga neraka itu nggak nampak. Orang mukmin ya akhi, kalau berbuat maksiat dia seakan-akan di neraka. Jadi dia panas. Bahkan aulia itu dia meninggalkan sholat malam saja. Kalau dia biasa, dia bangun pagi dia kelupaan tidak sholat malam. Wah, gelisah banget. Mukul-mukul dadanya, mukul-mukul kepalanya. Orang berbuat maksiat juga begitu. Nah, tapi kita menter. Kata Allah, Quran ini kalau letakkan di gunung, gunungnya pecah saking tawadu. Tapi dibacain di dada kita, menter dada kita. Kata guru saya, satu saat dada ini
di hati ini akan bisa lebih panas daripada api neraka. Maka itu Allah mengatakan bahan bakar daripada neraka itu adalah manusia. Sebab suatu saat manusia akan lebih panas dari neraka. Sehingga Allah perlu memanasi neraka itu dengan manusia. Perlu dipanasi pakai manusia. Ajib. Jadi hati, katanya Imam Ali, apakah pikir dirimu ini hal yang kecil, padahal dalam dirimu terbentang alam yang lebih luas dari alam semesta ini. Di mana alamnya itu nggak tahu. Dada kita ini rasanya betul-betul nggak bisa dibanding dengan kamar. Betul-betul sempit. Itu karena kebanyakan dosa. Saya katakan sama si fulan itu, Anda dan saya sama saja. Mari kita tinggalkan dosa sebisa-bisanya, dan harus bisa. Kalau enggak dosa, dan perintah Allah pasti bisa dikerjakan. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti bisa. Dengan keterbatasan kita ini, syariat sudah sesuai dengan keterbatasan kita berpikir, dengan keterbatasan kita beramal. Jadi agama ini sesuai dengan kita, dengan keadaan kita ini. Kita harus melakukannya, sehingga akan nampak kepada kita surga dan neraka. Nah, setelah ini kita terus beramal dan istiqomah, dan nanti akan gelundung sendiri, kalau bahasa Jawanya, dia akan jalan sendiri kepada martabah atau tingkatan yang sesudahnya. Yaitu suatu saat dia sudah tidak ingin lagi kepada misalnya semacam bidadari, sudah tidak semangat lagi. Dan sama istrinya juga begitu, tapi bukan terus mentalak istrinya. Pernah guru saya mengatakan, berkumpul sama istri dengan alasan syahwat bagi orang urafa itu sudah suatu kesyirikan. Jadi dia sudah mencari sesuatu yang bukan Allah, gitu. Walaupun perbuatannya mubah atau bahkan suatu saat menjadi wajib, gitu. Suatu saat orang suami menghibur istri itu bergaul sama istrinya jadi wajib. Tapi bagi orang arif itu sudah dia lepas daripada ini. Sehingga Imam Ali mengatakan apa? Wahai dunia, lewatilah aku, kau raihlah selain aku, sebab engkau ini sudah kutalak 3 kali. Talak bain, tidak akan pernah kembali. Ala kulli hal. Itu satu saat. Nah, kalau masalah ini kita renungi, ngeri kita. Barangkali kita tidak akan pernah mendapatkan pahaman dan hidayah dari Al-Quran sebagaimana yang dimaksudkan Allah, atau yang diisyarahkan oleh para imam yang mengatakan kurang lebihnya punya 7 batin Quran, dan setiap batinnya mempunyai 7 batin lagi. Walaupun saya ingat bahwa 70. Ala kulli hal. Bagaimana terus merangkap ayat ini? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yani la yansun, yakni yang beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan hartanya, beriman kepada para nabi dan wahyu-wahyu yang diturunkan, dan kepada hari akhirat tidak lupa. Artinya dia tidak berbuat maksiat. Dengan demikian hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin? Yang tadi itu, yang tidak pernah melupakan akhirat. Dengan demikian maka ini menjadi ngeri juga bagi kita. Apakah kita mampu menangkap makna-makna Al-Quran selama kita masih melupakan akhirat, yakni melakukan maksiat. Dan Allah memuji yang dikatakan ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang memuji Allah bukan orang lain. Nah, pujian ini adalah pujian didapat bil haqiqah ala kulli hal. Jadi keterangan daripada Allamah ini yang menerangkan bahwa iqan, jadi Allah tidak memakai iman ketika mengenai akhirat tapi memakai iqan, itu menunjukkan bahwa orang tidak akan tidak akan berbuat maksiat ketika dia mengimani hari meyakini hari akhirat. Dan ini yakin ini memang bisa di atas iman satu saat. Itminan, ya kan? Dalam istilah ini, usul ini, sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim, "Fatuhil maut," katanya Allah, "Afalam tu'min inna qalbi," ya kan? Katanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana engkau menghidupkan yang mati ya Tuhan? Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman? Iya, beriman, tapi untuk menginankan hati saya, meyakinkan hati saya. Berarti iman bukan iqan, bukan itminan.
Wah, ini kalau kita bicara itminan, kalau orangnya tepat, yang arif, wah asyik tapi ngeri. Sebab ada sangkut pautnya dengan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tapi kita jangan hayal mutmainnah dulu kalau masih sering berbuat maksiat, tapi harus diusahakan. Kalau kita punya maksiat sehari-harinya rata-rata 7, ya minimal seminggu itu harus kita kuasai 1. Tekan lagi gitu. Jangan sampai mahrum seumur hidup dengan Al-Quran. Ala kulli hal. Dan supaya kalau ada macam-macam sudah tidak bisa dimasukkan di sini, nanti harbatah ini. Tafsirnya nanti jadi tafsir harbatah. Jadi ala kulli hal beliau menjelaskan setelah menjelaskan hal-hal yang tadi, beliau mengatakan menafsirkan mengenai ayat ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi diterangkan bahwa hidayah adalah dari Allah, bukan dari yang lain. Dan kalau yang lain memberikan hidayah semacam saya singgung, yaitu guru atau imam atau nabi atau Quran atau bunyi burung, suatu saat bunyi burung kalau kita perhatiin apa saja di alam ini merupakan sinar-sinar Allah Subhanahu wa ta'ala. Percikan setiap atom, setiap molekul, apalagi wujud kan? Wujud kayak misalnya lebah, ulat, ular, semuanya, pohon, burung, gunung, es, salju, dan semuanya itu kalau kita perhatiin itu akan menjadi hidayah yang betul-betul menyilaukan mata kita, sehingga akan membuat kita malu ketika kita terlena dalam kemaksiatan. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa hidayah itu juga bisa datang dari mereka ini, itu bil arat la bidzat. Ini dalam istilah logika atau filsafat itu biasa disebut bil bidzat terus bil arat. Maksudnya begini, kalau Allah memberi hidayah itu asli, jadi enggak dari siapa-siapa. Tapi kalau Nabi memberi hidayah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi itu memberikan hidayah bukan dari zat Nabi. Zat Nabi dalalah semacam yang dikatakan dalam Quran, ya wajadaka jalan sahada. Itu bukan, jangan umumnya barangkali orang-orang menafsirkan Nabi itu dulu sesat kemudian diberi hidayah, bukan begitu. Jadi zat Nabi itu kalau tanpa petunjuk sudah hilang, sudah jauh. Jadi siapa yang bisa akan tersinari, siapa yang bisa menyinari jalan hidupnya kalau tidak dengan petunjuk dan bimbingan Allah? Tidak bisa. Maka itu zatnya Nabi sesat. Begitu juga yang lain-lainnya. Kenapa terus dia jadi bersinar? Karena hidayah Allah. Kenapa dia bisa menyinari masyarakat? Karena hidayah Allah. Jadi sinarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sinarnya ditangkap oleh Nabi. Kita juga diberi sinar itu dari kecil. Sejak di dalam perut orang tua ngaji, zikir, doa itu sudah sinar dipikirkan ke kita. Dengan begitu kita dewasa, kita protoli itu sinar-sinar. Kayak ada lampu di dada ini. Begitu maksiat, mati satu lampunya. Maksiat, mati lagi satu. Padahal orang tua kita sudah memberikan lampu-lampu di dada kita di waktu kita dalam kandungan. Begitu mereka berdoa atau membacakan ayat-ayat untuk keselamatan kita. Maka itu kita ini sebenarnya kejam sama diri kita, kejam sama orang tua kita juga, dan kejam sama Nabi bahkan mungkin. Nah itu bilang mendalik. Maka itu kita harus berusaha setiap-setiapnya dan harus kuat, jangan sampai jatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti kuat minimal sebelum ajal tiba. Jadi istilahnya ulaika ala hudan min rabbihim, yakni mereka diberi hidayah oleh mereka diberi hidayah oleh Allah. Ini hidayah karena bidzat itu dari asal memang Allah saja yang bisa memberikan hidayah. Yang lain itu tidak bisa dirinya tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu masalah, sudah banyak. Alhasil kemudian beliau memaparkan dari pembahasan riwayat yang di sini riwayatnya menekankan kepada hal lain yang merupakan kelaziman kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang dari Imam Shadiq alaihissalam, alladzina yu'minuna bil ghaib qala man amana bi qiyamil qa'im
alaihissalam annahu hakun. Yani barang siap beriman dengan yang gaib, maksudnya mengimani adanya suatu kegaiban daripada cucu Nabi, yaitu Imam ke-12, dan kebenaran keberadaannya. Ini keberadaan bahwa dia ini gaib. Memang dalam satu hadis, ini tidak akan dirinci ya, karena dulu sudah pernah dirinci bab usuluddin. Ini isyarah saja bahwa Imam Mahdi itu diisyaratkan dalam satu hadis akan menjadi panjang gaibnya sampai apa? Sampai orang untuk menerima kebenaran adanya beliau ini teruji betul-betul. Inna amrana sa'bun mustas'ab la yatahammaluha illa mu'minun. Kurang lebih demikian, qad intahana qalbuhu lil iman. Ini satu hadis. Urusan kami ahlul bait merupakan urusan yang berat, beratnya yang berat, sehingga tidak akan mampu menggendong urusan itu, membawa amanat itu, urusan itu, kecuali seseorang yang telah diuji imannya, yang mengemban, kecuali orang yang telah diuji imannya, keimanannya dalam hatinya. Nah, ada satu kelompok manusia yang menamakan dirinya materialisme, kan? Madiin, material, yang mengatakan bahwa apa? Kegaiban ini, Kegaiban itu adalah merupakan sesuatu yang diketahui dalam asal. Jadi kita mengatakan gaib, kita menghadapnya lewat akal. Tapi satu sisi dia punya kelemahan, dan ini sangat lemah, sangat rapuh kata mereka. Kenapa? Karena setiap yang ada di akal kita belum tentu itu benar. Terus gitu. Nah, kalau untuk membenarkan kita harus mengujinya. Terus mengujinya keke. Mengujinya kata mereka, kita harus mengadakan eksperimen. Nah, eksperimen dulu. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, betul-betul sudah yakin. Baru apa yang kita ketahui dalam akal itu kita bisa katakan benar, bisa katakan ilmu. Ini yang biasa disebut dalam bahasa kerennya, padahal itu nggak keren juga, itu sekedar bahasa Inggris. Saya tidak mau mengkeren-kerenkan bahasa Inggris ini, bahasanya orang materialis. Tapi ala kulli hal nanti kalau ngomong gitu, wah kamu ini nggak maju katanya. Jadi maju itu harus berbicara bahasa Inggris. Kalau saya ceramah pakai Madura, wah orang antipati, orang maju. Palah, ya kan? Bahasa kerennya disebut science. Ya, science. Nah ya, wah ini scientist ala kulli hal. Sehingga orang yang suka sains ini disebut intelektual, intelek yang enggak intelek. Nanti kita akan lihat di mana ketidakintelektualan orang-orang intelek ini. Sebab sebenarnya terus terang saja di Indonesia ini dikatakan intelek kalau misalnya nulis buku 100 halaman, dia referensinya itu 200 buku. Itu intelek, kacamatanya tebel, banyak baca. Padahal kalau 200 referensi dan dia nulis 200 halaman, barangkali satu referensi dijadikan 1 halaman. Yang dari dia yang mana? Walhasil intelektual itu pada hakikatnya ahli nukil, nakil wal mengkul. Betul itu, dan alam di Indonesia demikian. Saya pernah menyampaikan ceramah umum yang juga sedemikian rupa, yang diberi judul di Masjid Agung Al-Azhar di sana, ceramah umum di masjid di aulanya itu. Saya katakan judulnya apa? Seni Tauhid dalam Islam. Wah, seni itu kan tinggi. Jadi Tauhid kalau sudah mencapai tinggi, sudah nggak pakai intelektualan gaya yang tadi itu. Saya terangkan bahwa di Indonesia nggak ada tokoh yang dikagumi dunia. Nggak pernah bahasa Madura apalagi. Bahasa Indonesia dinukil di mana? Di Oxford sana, di Oxford University atau Chicago University. Kemudian the man of Indonesian, filosof besar Indonesia mengatakan nggak ada. Orang kita ini
memang semuanya pikiran-pikiran ini mengalir dari mereka, dan kita nggak pernah mengaliri mereka. Wah, kita ini sekarang pasarannya yang intelektual, yang dapat pasaran ya yang mendapat aliran itu, yang teraliri dengan aliran materialis ini. Sekarang ini sungguh, kalau ndak nukil yang namanya Descartes atau Descartes ya, atau siapa lagi apa lagi ya, tokoh-tokoh misalnya semacam saya sudah lupa itu, Bertrand Russell misalnya. Kalau ndak nukil itu hambar ceramah-ceramah di kampus itu, mesti harus nukil itu, sehingga dijuluki intelektual. Dan bisa juga lemeknya juga bisa lebih tebal ketimbang yang enggak. Ongkos baca itu terus terang saja ongkos baca, bukan ongkos renung. Tapi kalau kita lihat dalam buku-buku tokoh-tokoh Islam, khususnya di masa-masa lalu atau sekarang dari kalangan Ahlul Bait, jarang sekali itu. Kalau tidak betul-betul bukunya untuk dipersiapkan untuk orang-orang mukaddimin, orang-orang yang pemula, itu tidak ada nukilan terus referensinya bulan-bulan, jarang deh. Tutup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kalau ada kekurangannya mudah-mudahan Allah lengkapi. Kalau ada kesalahannya mudah-mudahan Allah lurusi. Kemudian juga mengampuni kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa-apa yang telah kita ketahui dari kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.